Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat, yaitu sistem akademik. Nah, di baris pertama seperti biasa ada input Java Hotel Scanner, dan di baris ke-10 ada scanner input, di mana scanner ini akan digunakan untuk membaca input dari pengguna. Di sini ada komentar, nama, dan NIM mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita melakukan deklarasi suatu variabel berdasarkan tipe datanya. Lalu pada baris ke-11 kita melakukan kondisi do while. Di sini pada kondisi do akan menunjukkan statement output selamat datang di sistem akademik. Kemudian di baris selanjutnya ada output field UB, di baris selanjutnya ada sama dengan yang panjang. Kemudian selanjutnya ada output masukkan nama mahasiswa, yang mana sistem menyuruh pengguna untuk masukkan input yang akan disimpan ke dalam variabel name. Selanjutnya masukkan NIM mahasiswa, inputnya akan disimpan ke dalam variabel name. Masukkan nama mata kuliah 1, input akan disimpan ke dalam matkul 1. Kemudian masukkan SKS mata kuliah 1, yang inputnya akan disimpan ke SKS 1. Nah, kemudian kita melakukan kondisi do while yang kedua. Dalam kondisi do ada statement masukkan nilai angka mata kuliah 1, yang mana input dari pengguna akan disimpan ke dalam variabel score. Kemudian ini ada input next line, karena sebelumnya kita menggunakan tipe data double ya, jadi itu rawan tidak teratur baris, jadi kita menggunakan input next line biar aman. Kemudian dalam kondisi dual yang kedua ini ada kondisi if, yang mana apabila skor 1 kurang dari 0 atau skor 1 lebih dari 100, maka akan memunculkan sebuah output nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Kemudian akan masuk ke dalam kondisi while dan akan melakukan looping hingga input yang diberikan oleh pengguna tidak memenuhi kondisi if. Kemudian jika sudah tidak memenuhi, maka akan lanjut ke output masukkan nama mata kuliah 2, dan input kita akan disimpan ke dalam variabel matkul 2. Kemudian ada output masukkan SKS mata kuliah 2 yang akan disimpan ke SKS 2. Kemudian ada kondisi do while yang selanjutnya. Kemudian ini sama seperti yang sebelumnya. Bedanya ini untuk mata kuliah 2, yang tadi mata kuliah 1. Kemudian kita melakukan cek variabel skor 1. Jika apabila skor 1 lebih dari 80, maka akan munculkan statement alfabet 1 sama dengan jika variabel skor 1 belum memenuhi dari kondisi if, maka akan dilanjutkan ke dalam kondisi else if, dan akan terus seperti itu jika belum memenuhi kondisi ya, sampai else. Else ini jika variabel tersebut belum memenuhi dari semua yang di atas ini, maka akan dilarikan ke else ini dan akan memunculkan statement alfabet 1, yaitu sama dengan E. Nah, di sini ada untuk melakukan cek variabel skor 2, yang mana sama seperti saat mengecek skor 1 yang sebelumnya. Kemudian kita di sini melakukan cek terhadap nilai mutu. Apabila skor 1 lebih dari 80, maka nilai mutu satunya akan sama dengan 4. Dan jika belum memenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang di bawahnya, yaitu else if sampai dengan else, yaitu mutu satunya 0. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, cuma ini bedanya untuk melakukan cek terhadap mutu 2, yaitu pada skor 2. Jika sudah selesai melakukan cek variabel skor dan mutu, maka kita akan masuk ke dalam proses perhitungan IPK, yaitu mutu 1 dikali SKS 1 ditambah mutu 2 kali SKS 2 dibagi SKS 1 ditambah SKS 2, dan hasil dari SKS 1 dan SKS 2 ini akan dikonversikan ke dalam tipe data double.
Kemudian jika IPK sudah selesai diproses, maka siswa akan memunculkan sebuah output, yaitu identitas mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian di baris selanjutnya ada nama mahasiswa plus variabel NIM, di baris selanjutnya ada NIM mahasiswa plus variabel NIM, di baris selanjutnya ada mata kuliah 1 plus variabel matkul, di baris selanjutnya ada SKS MK1 sama dengan SKS 1, kemudian di baris selanjutnya ada format. Di sini nilai mata kuliah menggunakan format, yang mana nantinya nilai tersebut di belakang koma akan ada 2 angka. Dan di sini menggunakan printf ya, bukan printline karena menggunakan format. Di baris selanjutnya ada output nilai huruf mata kuliah 1 plus variabel alfabet. Di baris selanjutnya ada mata kuliah 2 plus variabel matkul. Di baris selanjutnya ada SKS MK2 plus variabel SKS 2. Nah, di baris selanjutnya juga sama seperti yang format sebelumnya. Yang di baris selanjutnya ada nilai huruf MK2 plus alfabet, dan output terakhir yaitu IPK. Di sini IPK juga menggunakan format. Kemudian ada kondisi do while yang terakhir. Do di sini ada statement apakah Anda ingin mengulangi lagi. Opsinya hanya 2, yaitu Y atau T. Nanti kita akan masukkan input dan inputnya akan disimpan ke dalam variabel ya tidak. Kemudian bagaimana jika kita masukkan input selain Y dan T? Nah, itu akan masuk ke dalam kondisi while, yaitu jika variabel ya tidak negasi atau tidak equal dengan Y ini, dan variabel ya tidak equal, ini tandanya negasi atau tidak equal dengan T, maka akan dilakukan looping ke atas dan kembali munculkan output apakah Anda ingin mengulangi lagi sampai kita benar-benar masukkan input yang benar. Nah, terakhir jika kita masukkan input Y, di sini ada ya masukkan ke dalam kondisi while jika variabel ya tidak equals dengan Y. Di sini kita menggunakan equals ignore case sehingga nantinya pengguna bisa memasukkan tanpa memperhatikan apakah input itu harus huruf kapital atau huruf kecil. Jadi bisa menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, nanti jika kita memberikan input Y, maka program akan melakukan looping ke dalam kondisi do yang pertama. Nah, ini akan kembali munculkan selamat datang di sistem akademik. Bagaimana jika kita masukkan input T, maka program akan berhenti looping atau keluar dari looping. Sekarang kita coba running. Kita akan coba masukkan nama mahasiswa. Nah, jika saya mencoba untuk memberikan input Y, nah maka program akan kembali munculkan selamat datang di sistem akademik. Nah, jika saya mencoba untuk memasukkan input Y, maka program akan berhenti. Sekian penjelasan kode program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.